Masjid Jami Al-Ihsaniyah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 54 dengan baris ke-15 dari bawah. Dengan bacaannya wa shalli rak'at tsaniyata kal ula. Ya, lihat sebelahnya kanan kiri kalau ada yang tahu diberitahukan halaman 54 dengan baris 15 dari bawah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa shalli rak'at tsaniyata, dan hendaklah sholat kamu seperti rakaat yang pertama. Artinya apa? Yaitu dengan kita meletakkan kedua tangan kita di bawah dada, ya, mail ilal yasar, agak condong sebelah kiri. Kemudian kita pun juga membaca Fatihah rakaat kedua. Selanjutnya membaca selepas Fatihah baca surah, baik sholat berjamaah, baik sholat sendiri, ya, setelah Fatihah baca dan pun mata tetap ke tempat jangan dipejamkan. Seperti biasa, rakaat pertama begitu, rakaat kedua juga jalankan seperti rakaat pertama. Wa a'idit ta'awudha, dan ulangi lagi ta'awudz. Jadi sebelum Fatihah baca lagi tuh jangan diangkat, jangan dikeraskan. Baru setelah itu bismillah, itu termasuk rukun qauli yang wajib. Rukun qauli yang wajib dibaca. Nah, itu rukun qauli. Jadi basmalah itu rukun qauli, artinya setiap kita yang lagi sholat, baik sendiri maupun berjamaah, baik dia jadi imam mau jadi makmum, namanya rukun qauli, nggak boleh di dalam hati. Nah itu rukun qauli ada 5, diantaranya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang dengar. Iya, kita ucapkan sekiranya hanya kita yang dengar. Itu rukun qauli. Fil ibtida, nah ulangilah ta'awudz di dalam permulaan sholat. Jadi pada rakaat kedua baca ta'awudz, tapi istiftah nggak lagi. Istiftah hanya berada pada rakaat pertama. Nanti kedua, ketiga, keempat nggak ada lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, nggak ada lagi. Cukup berada di permulaan sholat rakaat pertama. Kemudian sumajlis fi raka'ati tsaniyati li tasyahhudil awwali, kemudian duduklah pada rakaat yang kedua untuk mengerjakan tasyahud awal. Ini yang kita kenal dengan duduk iftirash. Setelah rakaat pertama lanjut rakaat kedua, kemudian kita duduk mengerjakan tasyahud awal. Ini tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Jadi pada rakaat kedua di situ ada sunnah namanya tasyahud awal. Tiba-tiba kita lupa, langsung naik ke atas. Posisi kalau sudah berada di atas ruku, ingat, posisi kalau sudah di atas, maka tidak boleh kita ke bawah. Tidak boleh kita turun ke bawah, batal sholat kita. Paham? Karena itu sunnah. Berdiri hukumnya dahulukan wajib atas ada pengajian, ada zikir, ngaji dulu. Zikir bisa antar di rumah, ya. Tapi kalau ada ngaji, memang kita dituntut sebagai umat Islam wajib menuntut ilmu.
Kata Imam Malik, man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa orang yang menyibukkan diri dengan mengerjakan kewajiban sampai dia tidak sampai dia tidak mengerjakan sunnah, maka dia itu ma'dzur, dimaafkan. Ya, kita lagi wajib ini pengajian, ada undangan tahlil, pikiran kita berkat dia dapat 7. Belum lagi amplop gede juga. Tapi ada pengajian nih, ada pengajian, kita masih bodoh urusan agama. Nah, itu Imam Malik katakan, siapa yang menyibukkan diri dari pekerjaan wajib sampai tinggalkan sunnah, ma'dzur dia itu. Tapi sebaliknya, man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Siapa orang menyibukkan sunnah sampai dia tidak mengerjakan fardu, padahal ada majlis taklim di kampungnya, di wilayah sekitarnya ada pengajian yang dia memang nggak paham urusan agama, kenapa nggak menuntut? Kenapa nggak ngaji? Ya, akhirnya sibukin rumahnya dengan dia hal-hal yang sunnah. Dia zikir, dia baca Quran dan sebagainya. Padahal pada waktu bersamaan ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Fahuwa maghrur, orang itu ditipu oleh tipuan iblis. Ya, seperti kita seperti ini. Dari sekian aktivitas yang kita lakukan, ada pengajian-pengajian itu yang sangat prinsip. Ini ada tafsir kajian Quran. Ini ada pembahasan tentang ilmu ya sirah. Tapi di sini ada masalah tentang ibadah ini. Masih kita belum paham itu rukun qauli apa sih? Rukun fi'li apa sih? Apa yang makruh, apa yang haram dan sebagainya. Nah, maka disitulah harus kita memilih dengan yang baik. Maka orang berakal itu bukan mereka yang bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, bukan. Orang yang berakal adalah ketika dia dapatkan 2 kebaikan, mana di antara yang paling baik diambil. Begitu pula ketika dia dapatkan 2 keburukan, mana yang paling buruk dia lalu dijauh-jauhkan sejauh-jauh. Ya, maka ini kalau kita naik posisinya sudah di atas ruku, jangan lagi turun ke bawah. Sama seperti kunut. Kunut apa sih hukumnya? Bolak-balik begitu lagi. Ya, bahas kunut aja. Udah biarin, yang nggak kunut biarin. Yang penting kita kunut gitu aja sudah. Kan begitu. Karena dalilnya jelas, riwayat Habib Daud dan Imam Syafi'i senantiasa mengambil dalil tersebut. Mazala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Itu diambil oleh Imam Syafi'i. Senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Sampailah hukumnya menjadi ab'abus sama kedudukan tasyahud awal dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i kunut seperti tasyahud. Tiba-tiba orang yang lagi kunut, apalagi imam nih, ya kan, ngantuk-ngantuk dia. Lupa akhirnya, dia langsung nggak kunut, langsung dia sujud. Lihat posisinya. Kalau posisi tersebut sudah di bawah ruku, nggak boleh dikembali, karena sujud termasuk rukun, sedangkan kunut termasuk nggak boleh. Tapi kalau posisinya berada di pertengahan ruku atau di atas sedikit teringat, maka dianjurkan langsung spontan dia naik lagi ke atas mengerjakan ya, baik ya, itu majlis barakatis tsanil tasyahud awal wa dha'il yadal yumna fi julusi tasyahudi ala fakhidil yumna. Nah, letakkanlah tangan kanan di dalam duduk tasyahud atas paha yang kanan. Posisinya itu yang disebut dengan duduk iftirash. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada 7 keadaan yang dianjurkan orang duduknya iftirash seperti tasyahud awal. Julus tasyahud ala fakhidil yumna makbubatal asabi, dalam keadaan dia menggenggam. Jadi dengarkan nih, perhatikan. Kalau tangan kiri kan dia bentangkan, tafrij wasatan. Jadi nggak dilebarkan banyak,
lebar atau dia tempel, tapi sekedar belakang, celahnya sedikit. Jelas ya? Itu tangan. Kalau tangan kanan dari awal sudah digenggam. Digenggam nih, tangan awal sudah digenggam begini. Ya. Dengan posisi telunjuk dan ibu jari sudah terbuka. Tuh, begitu. Jadi posisinya enggak kebuka semuanya. Jadi pas awal sudah digenggam itu. Maqbudatul asabi. Ya, posisi udah begini. Irsal. Udah dia bentangkan, dia buka. Antara telunjuk dan udah kebuka. Dari awalnya begitu, pas ngucapin at-tahiyatul, mata ke arah tempat sujud. At-tahiyatul. Ya, tangan genggam, tapi hati nggak boleh genggam. Tangan ngepel, hati nggak boleh pelit dong. Ya, begini posisi. Nah, ini telunjuk, posisi dan ibu jari ditempelkan begini. Nah, ini ada beberapa cara yang diamalkan Nabi SAW. Ada, kalau kurang lebih kalau nggak salah ada 5 caranya. Ini tangan, ini pertama seperti ini. Ini lihat, lihat ya, ujung. Ada lagi begini, ada lagi seperti ini. Berapa itu? 3. Ada lagi begini, kebuka. Ada lagi ditutup semuanya. Cuman ini yang kebuka. Nah, itu kaifiyat di kitab Busyur Karim disebutkan secara Muqaddimah Hadramiyah. Beliau Nabi SAW mengamalkan itu dalam sholat ini, dalam sholat itu. Jadi nggak satu keadaan. Tapi tangan ke kiri terbuka. Nah, dilihat maqbudatul asabi, digenggamkan jari-jari, illal musabbihata wal ibhama, melainkan telunjuk dan ibu jari. Fatursilahuma, maka lepaskan keduanya. Artinya lepas keduanya, enggak diangkat, belum, diturunin dulu begini, masih. Ya, diturunin dulu. Nah, sampai kapan? Wansyur musabbihata yumnak, dan bentangkan, angkat sedikit telunjuk kamu, angkat. Dengar ini, angkat sedikit telunjuk kamu inda qaulika illallah, ketika ucapin perkataan tasyahud asyhadu alla ilaha. Pas lagi mata kita turun ke bawah, ketika ucapkan ilallah, baru ini mata berpindah ke telunjuk sampai bersamaan salam. Jadi terus bawah, at-tahiyatul barakatuh, mata terus bawah sampai ucapan illallah, angkat sedikit, angkatnya sedikit, bukan digoyang-goyangin begini-gini. Nih, ditahrik, ya. Itu nggak boleh. Itu yang dinyatakan bisa membatalkan sholat. Nah, ya, jadi angkat sedikit dan mata itu ke telunjuk, lalu terus berjalan, mata itu tidak berpindah sampai bersama salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La inda qaulika la ilaha, bukan ketika ucapan kamu la ilaha, bukan, tapi pas illallah, maka engkau langsung angkat itu jari, mau laki mau perempuan sama. Wada'il yadil yusra mansyuratul asabi ala fakhidil yusra. Nah, udah jelas itu, tangan kiri dibentang, tangan kiri dibentangkan, bukan dikepal. Tapi jangan melebihkan dari dengkulnya. Jadi berada di penghujungnya itu dengkul. Jangan keluar dari yusamit, kata ibarah juga disebut, ya. Jangan keluar dari telunjuk kita, dengkul kita. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadha tasyahud kama baina sajdatain
Nah, sebagaimana duduk kamu itu seperti duduk di antara dua yang disebut dengan jalsa iftirash. Wa fit tasyahudil akhir mutawarrikan. Adapun ketika tasyahud akhir itu duduknya mutawarrik. Yang biasa kita lakukan itu namanya duduk mutawarrik. Artinya duduk sebelum salam. Ingat, duduk sebelum. Tapi kalau duduk tasyahud akhir dia nggak salam, tapi dia melakukan sujud sahwi, maka jangan duduk mutawarrik, tapi duduk muftarish. Seperti duduk di antara dua kalau mau sujud sahwi, sekalipun dia berada di tasyahud akhir, dia berada di tasyahud akhir, tapi dia nggak langsung salam, tapi melakukan sujud, maka duduknya jangan tawarruk, duduknya iftirash. Wa fit tasyahudil akhir mutawarrikan wastakmilid du'a al-ma'ruf al-ma'thur ba'da shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doa setelah innaka hamidun majid yang biasa kita baca itu. Ingat, ketika itu kita lihat kalau posisinya kita menjadi imam jangan panjang, jangan kita baca itu. Melainkan kalau ridhonya para makmum untuk kita memperpanjang. Tapi kalau nggak ridho dalam posisi mereka itu nggak tahu, jangan dibaca itu doa. Ya, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka. Nah, itu baca, Pak. Doa yang seperti itu dibaca kalau posisi sendiri atau minta keridhaan, nanti bakal baca doa itu. Kalau memang terlalu panjang nggak boleh. Ya. Ba'da shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajlis fihi ala warakikal aisar wa ba' rijlakal yusra kharijatan min tahtik wansibil qadamal yumna, dan tegakkanlah tegakkanlah kakimu yang kiri. Ya, seperti tawarruk. Biasa duduk tawarruk kita. Pas kita tasyahud akhir, ya seperti itu. Summa qul ba'dal farad assalamu alaikum warahmatullah. Dah, nggak perlu lagi tambah wabarakatuh. Nggak ada. Assalamu alaikum warahmatullah. Posisi salam ya itu masih dalam keadaan kita sholat. Jadi assalamu alaikum masih menghadap kiblat. Ketika warahmatullah barulah kita menoleh. Paham? Assalamu alaikum baru kita menoleh. Warahmatullah. Karena akhirnya sholat itu ketika ucapkan kum, mim. Pemahamannya apa? Kalau ada di belakang kita langsung ngikutin berjamaah, dia ketika kita ucapkan as-salat Allahu Akbar, dapat dia berjamaah. Sebelum. Tapi jangan duduk, udah selesai soal. Assalamu langsung dia Allahu Akbar, dapat berjamaah. Tapi setelah warahmatullah udah selesai. Maka menoleh itu hukumnya sunnah, menoleh sunnah. Salam kedua hukumnya sunnah. Yang rukun adalah salam pertama saja, assalamualaikum. Tiba-tiba istri kita siapkan nasi uduk, kita lagi lapar, assalamualaikum, langsung nyomot. Boleh? Boleh. Makruh. Tapi kalau urusan sah aja. Kalau selesai udah assalamualaikum, udah selesai itu sholat. Warahmatullah. Melainkan ketika sholat jenazah. Kalau sholat jenazah maka disunahkan ditambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sholat jenazah. Itu ya, marratain minal jadibain wal tafid sampai silu bihaitsu yura wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.